Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Rumandona, NIM 2019-35004. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Matematika yang diampu oleh Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD, yaitu mengenai penjelasan simbol dan bilangan dalam matematika. Sebelumnya, mengapa matematika menggunakan simbol sebagai mediumnya? Karena dengan menggunakan simbol, penjelasannya menjadi lebih ringkas dan sederhana, sehingga dapat menghindari dari bias arti atau pergeseran makna kepada mereka yang menekuni dunia matematika. Simbol. Simbol pada umumnya merupakan sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain, atau things that stand for other things, sebagai penunjukan pada benda tersebut. Misal, awan hitam merupakan tanda atau simbol turunnya hujan. Kemudian, panas suatu suhu badan yang tinggi merupakan tanda suatu penyakit. Simbol merupakan lambang yang mewakili objek suatu benda. Simbol juga merupakan suatu tanda yang digunakan untuk melambangkan bilangan dalam matematika. Misalkan, 5 buah, maka menggunakan simbol atau lambangnya 5 dengan menggunakan angka Hindu Arab, atau dengan simbol V dengan menggunakan angka Romawi. Simbol tersebut ada atau memperoleh fungsinya dari kesepakatan bersama, bukan terjadi dengan sendirinya. Simbol 5 dan V yang digunakan untuk melambangkan atau mewakili bilangan 5 disebut sebagai angka. Lain halnya dengan nomor, yang biasanya melambangkan bilangan-bilangan bulat yang berurutan. Misalnya, nomor 3, maka menunjuk pada salah satu posisi urutan dalam barisan bilangan-bilangan antara 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, operasi numeris dan operasi biner. Operasi numeris sendiri adalah prosedur-prosedur tertentu yang mengambil bilangan sebagai masukan dan menghasilkan bilangan lainnya sebagai outputnya. Sedangkan operasi biner adalah operasi yang mengambil dua bilangan, 0 atau 0 dan 1 sebagai masukan dan menghasilkan satu bilangan outputnya. Bidang matematika yang mengkaji operasi numeris atau sistem bilangan disebut aritmatika. Operasi numeris yang dikembangkan oleh ahli matematika pada abad modern mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam peradaban manusia. Pada awalnya, operasi tersebut hanya dikenal sebagai simbol yang mewakili benda yang sebenarnya. Namun simbol itu juga sangat bervariasi bentuknya, mulai dari simbol alfabet sampai simbol yang berbentuk angka. Simbol yang berbentuk angka inilah yang mengalami perkembangan dengan berbagai aturannya, mulai dari angka yang negatif, angka 0, sampai angka-angka yang positif. Maka perkembangan aturan sistem angka-angka terdahulu inilah yang sekarang disebut sebagai sistem bilangan. Sistem bilangan. Sistem bilangan yang telah dikembangkan pada abad modern terbagi ke dalam beberapa jenis, dan para ilmuwan matematika membuat suatu bagan sistem bilangan dengan pembagian-pembagiannya, masing-masing sebagai berikut. Yang teratas ada bilangan kompleks, yang dilambangkan dengan C, singkatan dari kompleks. Bilangan kompleks terbagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Contoh dari bilangan imajiner yaitu akar negatif 1. Bilangan real dilambangkan dengan R, singkatan dari real. Bilangan real dibagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan irasional contohnya nilai pi, log 3, dan lain sebagainya. Bilangan rasional dilambangkan dengan simbol Q dari kata quotient karena bilangan rasional dapat dinyatakan bentuk pembagian bilangan bulat. Sebelum bilangan rasional ada bilangan bulat. Bilangan bulat dilambangkan dengan Z, singkatan dari Zal.
Bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, hingga negatif tak hingga. Bilangan cacah. Bilangan cacah dilambangkan dengan W dari kata whole numbers. Bilangan cacah dibagi menjadi dua, yaitu bilangan asli dan bilangan 0. Bilangan asli sendiri kemudian dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan komposit. Bilangan genap merupakan bilangan yang dapat dibagi dengan bilangan 2, misalnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Bilangan ganjil merupakan bilangan yang tidak dapat dibagi dengan bilangan 2, misalnya 1, 3, 5, dan seterusnya. Bilangan prima merupakan bilangan yang dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri, misalnya 2, 3, 5, dan seterusnya. Bilangan komposit merupakan bilangan asli selain dari bilangan prima, yang mempunyai lebih dari 2 faktor, misalnya 4, 6, 8, dan seterusnya. Perlu ditegaskan lagi bahwa simbol merupakan lambang yang mewakili kuantitas suatu benda yang dalam matematika dikenal dengan angka-angka. Sedangkan bilangan merupakan kumpulan dari angka-angka yang mewakili kuantitas benda. Sehingga simbol dan bilangan merupakan bagian dari matematika yang tidak dapat dipisahkan hubungannya antara satu dengan yang lain. Demikianlah penjelasan saya mengenai simbol dan bilangan dalam matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.